Jaga prokes. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 147. Sean adalah pacar saya. Cynthia mengemudi dengan girang sampai ke tempat parkir perusahaan. Setelah naik lift ke lantai perusahaan dan keluar dari lift, barulah Cynthia menahan senyum bahagianya. Begitu melangkah keluar lift, penampilan Cynthia kembali berubah menjadi presiden direktur wanita yang dingin dengan ekspresi yang serius. Rosiana juga sudah datang pagi-pagi. Begitu melihat Cynthia, dia langsung bergegas menyambutnya. Presdir Cynthia akhirnya datang. Wapresdir Yudhistira dan yang lainnya sudah menunggumu di ruang konferensi. Cynthia tetap berjalan dengan langkah yang cepat dan berkata, "Ya, aku tahu. Antarkan secangkir kopi untukku." "Baik, Presdir Cynthia." Cynthia bergegas ke ruang konferensi. Dia mendorong pintu ruang konferensi dan berjalan masuk. Seluruh eksekutif senior grup Citra Abadi sudah tiba. Begitu melihat Cynthia, mereka semua berdiri. Presdir Cynthia. Presdir Cynthia. Aura Cynthia sangat kuat. Seorang wanita sepertinya bisa membuat para pria ini menundukkan kepala. Cynthia mengangguk dan melihat beberapa orang, termasuk Yudhistira yang sedang merokok. Lalu berkata, "Matikan rokoknya. Rapat akan benar-benar dimulai." Setelah itu, Cynthia duduk di kursi presiden direktur. Yudhistira mematikan rokoknya dan bertanya dengan cemas, "Apa Presdir Cynthia sudah melihat di internet?" "Sudah," jawab Cynthia. "Orang-orang yang ada di foto sengaja diedit dan dihilangkan sehingga hanya tersisa saya dan para laki-laki lainnya. Saya bisa memberikan foto aslinya dan menjelaskannya pada publik." Yudhistira bertanya lagi, "Apa Presdir Cynthia tidak menganggap masalah ini terlalu sederhana?" Cynthia membalas dengan kesal, "Kenapa? Apa jangan-jangan menurut Anda rumor itu benar? Menurut Anda, saya benar-benar tidur dengan bos-bos itu?" Yudhistira segera menyahut, "Bukan, bukan. Tentu saja kami tahu jelas seperti apa karakter Presdir Cynthia. Meskipun bos-bos itu memberi Anda villa dan mengejar-ngejar Anda tidak menerimanya. Saya juga sudah pernah mendengarnya. Tapi, bukan ini inti masalahnya. Ini jelas-jelas perbuatan keluarga Liono," kata Yudhistira dengan yakin. "Saya menerima berita bahwa keluarga Liono ingin membalas dendam pada Anda karena Anda berulang kali ikut campur dan membantu Sean." Para petinggi lainnya mulai ikut angkat bicara. "Benar. Presdir Cynthia. Presdir Sean adalah musuh keluarga Liono. Jika Anda dan beliau terlalu dekat, mereka pasti akan tidak senang." "Benar. Meskipun masalah foto itu bisa dijelaskan dengan baik, sulit untuk memastikan bahwa keluarga Liono tidak akan menyerang Anda dan grup Citra Abadi lagi dengan cara yang lain." Cynthia sejenak tidak bisa berkata-kata. Dia tahu Yoga memiliki pikiran yang sempit dan hati yang dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam. Jika Yoga hanya ingin menyerang Cynthia, dia tidak akan kehabisan cara sama sekali. "Lalu, apa maksud kalian?" Cynthia bertanya pada orang banyak sambil melipat tangan di depan dada. Dia samar-samar merasa bahwa beberapa di antara dewan direksi ini sudah merencanakan rapat ini. Yudhistira berkata, "Presdir Cynthia, keluarga Liono dari Banten tidak boleh kita singgung. Jadi saya harap Presdir Cynthia bisa menjaga jarak dengan Presdir Sean. Selain itu, untuk menunjukkan pada keluarga Liono bahwa Anda tidak memiliki hubungan apapun dengan Sean lagi, saya harap Anda bisa mengeluarkan sebuah pernyataan untuk mengkritik Sean." Dalam sekejap, Cynthia kembali serius. "Mengkritik Sean? Untuk apa?" Yudhistira menyerahkan dokumen di atas meja pada Cynthia. Setelah Cynthia mengambilnya dan membalik-baliknya, ternyata semuanya berisi kesalahan Sean.
Dokumen-dokumen ini menjelaskan tentang bagaimana Sean menghabiskan uang tanpa pandang bulu dan memanfaatkan hukum selama berada di Citra Abadi. Bahkan juga memalsukan bahwa Sean memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Sean dan sekretaris Rosiana berselingkuh di kantor. Bajingan mana yang menulis ini? Tanda seru. Bentak Cynthia yang sangat marah. Dia merobek dokumen itu di tempat, lalu membuangnya ke samping. Kebetulan Rosiana selesai membuat kopi dan mengantarkannya untuk Cynthia. Setelah meletakkan kopi, dia berjongkok dan mengambil dokumen yang dirobek Cynthia. Melihat ada sesuatu tentang dirinya di dokumen itu, Rosiana segera bangkit dan berkata, "Para dewan direksi yang terhormat, saya dan Presdir Sean tidak bersalah. Presdir Sean tidak pernah melakukan hal seperti ini pada saya." Yudhistira memelototi Rosiana dan menghardik, "Keluar dulu. Tidak ada tempat untukmu berbicara di sini." Cynthia mengedipkan mata ke arah Rosiana dan menyuruhnya pergi dulu. Setelah Rosiana pergi, Cynthia memarahi Yudhistira. "Yudhistira, bisa-bisanya kamu menulis sesuatu yang tidak tahu malu seperti ini." Tanda seru. "Bukankah dulu Presdir Sean baik pada kalian semua? Kenapa kalian mau memfitnahnya seperti ini?" Tanda seru. Sebelum Yudhistira bisa berbicara, para dewan direksi yang lain sudah menimpali. "Presdir Cynthia, Wah Presdir Yudhistira juga mempertimbangkan kepentingan kami sebagai pemegang saham. Hanya dengan menarik batasan yang jelas dengan Sean, barulah keluarga Liono akan melepaskan kita." "Benar. Presdir Cynthia, lakukan saja. Lagi pula, sekarang Sean tidak memiliki latar belakang apapun. Meskipun Anda memfitnahnya, dia juga tidak akan berani melakukan apa-apa." Cynthia menggebrak meja dengan marah, lalu bangkit dan berdiri sambil berkata, "Kalian dengar. Saya tidak mungkin memfitnah Sean dan tidak akan menarik batasan apapun dengannya. Itu karena Sean adalah pacar saya." Kalimat terakhir Cynthia sontak mengejutkan para dewan direksi perusahaan. "Apa yang Anda bilang? Sean adalah pacar Anda? Cynthia, jangan main-main. Saya sudah mengenalmu sejak tahun pertamamu datang ke Jakarta dan kamu tidak pernah jatuh cinta pada siapapun dalam 7 tahun terakhir. Kenapa kamu bisa memilih seorang gelandangan miskin?" Tanda seru. Ada banyak orang yang menyukai Cynthia di perusahaan dan bahkan banyak eksekutif senior yang bekerja di Citra Abadi hanya untuk mengejar Cynthia. Mereka merasa akan memiliki kesempatan jika bekerja di perusahaan yang sama dengan Cynthia dan Cynthia akan jatuh ke pelukan mereka jika mereka berada dekat dengannya. Jadi, ketika mereka mendengar Cynthia sudah punya pacar, mereka semua sangat emosi. Cynthia memandang semua orang dan berkata, "Saya tidak bercanda. Kami bahkan sudah pernah tidur bersama." Lagi-lagi Cynthia menembakkan serangan lainnya. Para eksekutif senior yang diam-diam jatuh cinta pada Cynthia sangat marah hingga rasanya ingin muntah darah. Melihat wanita cantik seperti ini, mereka tidak bisa membayangkan seorang dewi yang begitu sempurna ditiduri oleh seorang bocah miskin. Seorang pria parubaya yang sudah mengejar Cynthia selama 3 tahun tiba-tiba menggebrak meja dan berseru, "Cynthia, kamu sudah bertindak sembarangan. Jelas-jelas kamu tahu Sean musuh keluarga Liono. Bukannya menjaga jarak dengannya, bisa-bisanya kamu malah tidur dengannya. Kamu taruh di mana kepentingan kami sebagai pemegang saham?" Tanda seru. "Benar, benar. Jika kamu berpacaran, itu bukan hanya masalahmu sendiri, tapi berhubungan dengan keuntungan kita. Entah kamu putus atau mundur dari jabatanmu sebagai presdir." Semua orang menyerang Cynthia. Sementara, Cynthia menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak rela. Dia telah bersusah payah hingga menjadi presiden direktur perusahaan terkemuka dan pasti tidak akan melepaskan posisinya begitu saja. "Saya ditunjuk oleh Tuan Virus selaku pemegang saham terbesar Citra Abadi. Kecuali jika beliau angkat bicara, tidak akan ada yang bisa mengeluarkan saya dari posisi presdir."
Siapapun juga tidak bisa mempermasalahkan saya tidur dengan siapa. Cynthia sangat marah. Dia menjatuhkan cangkir kopi yang tidak diminumnya. Kemudian berjalan keluar dari ruang konferensi. Hubungi Tuan Virus. Biar Tuan Virus yang menghentikan wanita gila ini. Sialan. Setelah menjaga kemurniannya selama 7 tahun, ternyata malah dilecehkan begitu saja oleh Sean. Keluargaku juga memiliki perusahaan terkemuka. Jika bukan demi mengejar Cynthia, untuk apa aku tetap berada di Citra Abadi selama 3 tahun? Tanda seru. Menurutku, Cynthia itu murahan. Mungkin dia memilihnya karena kekuatan fisiknya. Sean adalah gigolo peliharaannya. Dasar wanita jalang. Orang sepertimu tidak pantas menjadi presidir Citra Abadi kami. Petik 2 titik. Di ruang konferensi, pelecehan terhadap Cynthia terus berlanjut. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.